Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 838. Kurang ajar, apa yang baru saja kau katakan? Berani-beraninya kau bersikap tidak sopan terhadap Dewi Dongrou. Kata-kata Luo Xiu benar-benar kasar dan keterlaluan, membuat pemuda dari sekte Tianyun itu menatapnya dengan tatapan penuh niat membunuh. Dengan suara dingin, dia berkata, meskipun kau tidak ingin menyerahkan hewan peliharaanmu, kau tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang begitu kejam, bukan? Oh, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Luo Xiu mengangkat alisnya dengan ekspresi sangat polos, lalu menoleh ke arah Dongrou. Jika aku memang salah bicara, aku akan meminta maaf kepada nona ini. Orang lain mungkin tidak bisa melihat identitas asli Dongrou, tetapi Luo Xiu dengan mudah menemukan petunjuk-petunjuk kecil yang mengarah pada kesimpulan yang jelas wanita ini adalah seekor rubah iblis. Bolehkah aku tahu bagaimana cara menyapa teman ini? Mendengar kata-kata Luo Xiu, ekspresi Dongrou berubah sedikit. Dia merasakan sesuatu yang aneh seolah-olah pria ini bisa melihat identitas aslinya. Apakah dia benar-benar hanya seorang kaisar dewa tingkat 2? Ataukah dia adalah seorang ahli yang menyembunyikan kekuatannya? Karena pemikiran ini, Dongrou segera membuang sikap meremehkannya. Cara dia menyapa Luo Xiu pun berubah, dari sebelumnya memanggilnya adik kecil, sekarang menjadi teman. Aku hanyalah seorang pengembara tanpa nama, Luo Xiu tersenyum ringan. Dia tidak ingin mengungkapkan identitas Dongrou secara langsung, karena dia tidak ingin terlibat dalam masalah yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dongrou telah bertindak gegabah, ujar Dongrou dengan senyum tipis, lalu memberikan tatapan penuh makna kepada Luo Xiu sebelum perlahan melangkah mundur. Namun, pemuda dari sekte Tianyun itu masih belum puas. Tatapannya tetap tertuju pada Luo Xiu, lalu dia berkata, aku adalah Peng Lexian. Apakah kau benar-benar tidak berniat memberitahu siapa dirimu setelah bersikap begitu tidak sopan? Luo Xiu tetap tenang sambil menyesap anggurnya, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa Peng Lexian sudah mulai memperhatikannya. Dari cara berbicara dan sikapnya, pemuda ini jelas tahu tentang asal-usul Dongrou. Namun, Luo Xiu tetap mengabaikannya. Melihat Luo Xiu yang tidak memperdulikannya, ekspresi Peng Lexian menjadi semakin muram. Sebagai salah satu tetua muda di sekte Tianyun, kapan terakhir kali seseorang berani mengabaikannya seperti ini? Tetapi sebelum dia bisa melakukan sesuatu, Dongrou menggunakan kesadaran ilahi untuk berbicara padanya. Tetua Peng, kita punya urusan yang lebih penting. Jangan cari masalah dengan orang ini. Orang ini tidak biasa, sebaiknya kita tidak menyinggungnya tanpa alasan yang jelas. Mendengar pesan Dongrou, Peng Lexian menyadari sesuatu dan akhirnya mengendalikan emosinya. Dengan mendengus dingin, dia berbalik dan berjalan ke lantai 2 bersama Dongrou. Saat mereka sudah menghilang dari pandangan, para pelanggan di kedai minuman mulai berbisik-bisik. Orang tadi itu adalah Peng Lexian. Aku ingat sekte Tianyun pernah memiliki seorang murid jenius lebih dari 2000 tahun yang lalu, yang dijuluki Tuan Muda Lexian. Bisa jadi dia adalah orang yang sama. Wow, luar biasa. Aku ingat 2000 tahun lalu, Tuan Muda Lexian masih berada di tingkat Kaisar Dewa. Tapi sekarang, dia sudah menjadi seorang Dewa Agung. Di generasinya, hampir tidak ada anak muda yang bisa menandinginya. Tapi hari ini, seseorang benar-benar berani menyinggungnya. Orang itu pasti mencari mati. Dan wanita yang seperti bidadari itu, siapa dia sebenarnya? Bahkan Tuan Muda Lexian bersikap sangat hormat padanya. Kau tidak merasakan wangi tubuhnya. Seperti aroma bunga yang menyegarkan. Dan pria tadi malah menyebutnya sebagai itu. Dia benar-benar tidak tahu cara menghargai keindahan. Semua orang berbicara dengan suara pelan, tetapi Luo Xiu mendengar setiap kata dengan sangat jelas. Namun, dia tidak peduli dengan mereka baik Dongrou maupun Peng Lexian bukanlah sesuatu yang membuatnya khawatir. Yang lebih membuatnya penasaran adalah mengapa sekte Tianyun bersekutu dengan orang-orang dari dunia agung leluhur iblis. 3 ras utama, manusia, iblis, dan iblis gelap telah hidup berdampingan selama ribuan tahun, tetapi konsep bukan dari bangsaku, berarti bukan kawan, sangat tertanam dalam hati setiap ras. Sekte Tianyun jelas memiliki agenda tersembunyi dalam hubungan mereka dengan Dongrou. Saat berpikir tentang semua ini, Luo Xiu mengusap cakram formasi di tangannya, dan pola di permukaannya terus berubah-ubah, memancarkan cahaya yang samar. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul secepat kilat, begitu cepat hingga banyak orang bahkan tidak sempat melihat siapa yang datang. Hanya dalam sekejap, seseorang sudah duduk tepat di hadapan Luo Xiu, menatapnya dengan senyum penuh arti. Luo Xiu terkejut sejenak, dia mengenali orang ini Ling Hu Zixuan. Kemunculan Ling Hu Zixuan yang tiba-tiba membuat Luo Xiu menjadi lebih waspada.
Dia sangat yakin dengan hukum tanpa bentuk yang telah digunakannya untuk mengubah wajah dan menyembunyikan auranya. Secara teori, tidak ada yang seharusnya bisa mengenalinya. Jadi mengapa Ling Hu Zixuan muncul tepat di hadapannya? Apakah dia telah mengetahui identitas aslinya? Luo Xiu mencoba membaca situasi, lalu berkata dengan nada santai, "Saudara, kau datang tanpa diundang. Apa kau punya urusan denganku?" Ling Hu Zixuan mengenakan jubah putih bersih, tampil sebagai pemuda bangsawan yang tampan dan anggun. Namun, di balik senyumannya, ada kesombongan yang luar biasa. Dia menatap Luo Xiu dari atas ke bawah, lalu berkata, "Kultivasimu memang sedikit rendah. Tetapi dengan keahlianmu dalam seni formasi, kau pantas untuk berbicara denganku sebagai sesama ahli." Kata-katanya penuh dengan arogansi, seolah-olah jika seseorang tidak mendapat pengakuan darinya, maka orang itu tidak layak dianggap setara dengannya. Namun, dari perkataan Ling Hu Zixuan, Luo Xiu menyadari sesuatu. Dia tidak mengenali siapa aku sebenarnya. Yang membuatnya tertarik adalah kemampuanku dalam seni formasi. Ling Hu Zixuan kemudian menatap cakram formasi di tangan Luo Xiu dan berkata, "Siapa namamu? Dan di tingkat apa kau sebagai seorang Grandmaster formasi?" Luo Xiu menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kenapa aku harus memberitahumu?" Ling Hu Zixuan tertawa ringan dan berkata dengan percaya diri, "Aku bisa memberimu sebuah kesempatan besar." Mendengar ini, Luo Xiu benar-benar menjadi tertarik. Ling Hu Zixuan berasal dari dunia agung atas. Jika sesuatu bisa menarik perhatiannya, pasti bukan hal yang biasa. Di saat yang sama, Luo Xiu juga menyadari bahwa dalam waktu yang relatif singkat, tingkat kultivasi Ling Hu Zixuan telah mencapai Kaisar Dewa tingkat 6, dan sepertinya tidak lama lagi dia akan menembus ke tingkat 7. Hal ini menunjukkan bahwa Ling Hu Zixuan memiliki sumber daya kultivasi yang sangat melimpah. Luo Xiu memperkirakan bahwa jumlah pil energi murni yang dimilikinya kemungkinan besar berjumlah jutaan. "Kau bisa memanggilku Taisang. Aku adalah seorang Grandmaster dalam seni formasi ilahi." Luo Xiu berkata dengan santai. Nama Taisang yang ia gunakan sebagai samaran terinspirasi dari Taisang King, tetapi ia sengaja menghilangkan satu karakter terakhir. Taisang. Ling Hu Zixuan sedikit mengernyit. Kata Taisang berarti yang tertinggi, yang mengandung makna mutlak dan tak tertandingi. Seseorang yang menggunakan nama seperti itu benar-benar terlalu arogan, bahkan Ling Hu Zixuan yang terkenal angkuh pun merasa terganggu dengan kesombongannya. Namun, dia tetap menekan ketidaksenangannya dan berkata, "Jadi, ini Taisang, temanku. Aku Ling Hu Zixuan." Lalu, dia tersenyum samar dan bertanya, "Taisang, apakah kau tahu siapa dua orang yang baru saja naik ke lantai 2? Luo Xiu mengangkat alisnya. "Oh, jadi, kau tahu." Dia agak terkejut. Ling Hu Zixuan bukan berasal dari 3000 dunia besar, tetapi tampaknya dia memiliki cukup banyak informasi. Ling Hu Zixuan tersenyum dan menjawab, "Wanita bernama Dong Rou itu berasal dari dunia agung leluhur iblis, keturunan dari klan rubah es salju. Sedangkan Peng Lexian adalah seorang jenius dari sekte Tianyun. Baru-baru ini, dia berhasil menembus tingkat Dewa Agung. Usianya belum mencapai 10.000 tahun, tetapi dia telah menjadi tetua di salah satu sekte suci. Namun, yang lebih penting bukan itu. Yang lebih penting adalah bahwa dia adalah murid pribadi dari leluhur Dewa Kaisar Agung Sekte Tianyun." Luo Xiu terdiam sejenak. Harus diakui bahwa kemampuan pengumpulan informasi Ling Hu Zixuan sangat mengesankan. Jika Luo Xiu tidak mengetahui latar belakangnya, dia mungkin akan mengira pria ini adalah salah satu informan besar di kota Tianyun. Saat itu, dua pria turun dari lantai 2 dan berjalan langsung menuju Luo Xiu dan Ling Hu Zixuan. "Tetua Peng ingin berbicara denganmu. Ikutlah dengan kami." Nada bicara mereka dingin dan arogan, jelas bukan permintaan, melainkan perintah. Namun, Luo Xiu hanya tersenyum kecil dan berkata dengan santai, "Sekte Tianyun kehabisan orang, ya. Mereka hanya mengirim 2 orang seperti kalian untuk menguji kemampuanku." Mata kedua pria itu langsung dipenuhi amarah. "Berani sekali kau berkata begitu. Apa kau menganggap diri sebagai sesuatu yang hebat? Hah? Kau pikir bisa mengabaikan Sekte Tianyun begitu saja?" Tanpa basa-basi, mereka langsung mengeluarkan kekuatan mereka, memperlihatkan aura puncak Kaisar Dewa. Peng Lexian sengaja memilih 2 orang ini untuk menguji Luo Xiu. Jika Luo Xiu memang hanya seorang Kaisar Dewa tingkat 2, maka dia akan langsung ditangkap. Bagaimana mereka akan memperlakukannya, semuanya tergantung pada Peng Lexian. Namun, jika mereka bukan tandingannya, itu berarti Luo Xiu menyembunyikan kekuatannya, dan Peng Lexian harus menyusun strategi lain. Berisik, Luo Xiu tidak suka berbicara terlalu banyak. Saat mereka baru saja mulai menyerang, dia langsung bergerak. Dengan gerakan tangan kanan, dia membentuk sebuah simbol formasi di udara. Dalam sekejap, sebuah serangan formasi ilahi meledak, memancarkan gelombang pembunuh yang tak tertandingi. Boom! Dalam sekejap, 2 ahli puncak Kaisar Dewa terlempar seperti daun yang diterjang badai. Mereka terlempar jauh, tubuh mereka menghantam dinding kedai minuman. Lapisan pertahanan kedai yang diperkuat dengan formasi pelindung langsung bergetar.
Retakan-retakan muncul di sekelilingnya. Dua pria itu memuntahkan darah, wajah mereka seketika menjadi pucat, dan dalam sekejap mereka pingsan di tempat. Luo Xiu perlahan berdiri, lalu menatap ke arah lantai 2 kedai minuman. Dengan nada tenang namun penuh peringatan, dia berkata, lebih baik jangan mencoba menguji aku lagi. Jika kau melakukannya lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah itu, Luo Xiu berjalan keluar dari kedai minuman. Dia tidak ingin terlalu banyak berurusan dengan sekte Tianyun. Jika identitasnya terungkap terlalu cepat, itu akan membawa masalah besar. Ling Hu Zixuan langsung mengejar keluar, tetapi begitu dia keluar dari kedai, dia terkejut. Hah, kemana dia pergi? Luo Xiu sudah menghilang tanpa jejak. Di lantai 2, Peng Lexian menyaksikan semuanya. Bang, dengan marah, dia menghantam meja, menghancurkannya menjadi serpihan-serpihan kecil. Wajahnya penuh amarah. Orang ini benar-benar berani. Bagaimana mungkin dia berani bertindak semena-mena di wilayah sekte Tianyun? Namun, Dong Rou tetap tenang. Dengan suara lembut, dia berkata, serangannya menggunakan teknik formasi, dan formasi yang ia ciptakan hanya dalam sekejap memiliki kekuatan sebanding dengan Dewa Agung. Dia pasti seorang Grandmaster dalam seni formasi ilahi. Seorang Grandmaster formasi jauh lebih langka daripada seorang Dewa Agung biasa. Orang ini pasti bukan orang biasa, mungkin dia dikirim oleh salah satu kekuatan besar lainnya. Saat itu, Peng Lexian mendadak berdiri, matanya berkilat-kilat. Barusan ada seorang pemuda berbicara dengannya. Dalam sekejap, dia menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di luar kedai minuman, menggunakan kesadarannya untuk mencari Luo Xiu. Namun, dia tidak menemukannya. Sebaliknya, dia menemukan Ling Hu Zixuan. Ling Hu Zixuan seketika merasakan tekanan kesadaran seorang Dewa Agung mengunci dirinya. Wajahnya berubah drastis, lalu dia segera menyadari apa yang terjadi. Dia menggertakkan giginya, lalu langsung mengutuk. Taisang sialan, kau menipuku. Dasar bajingan. Di kejauhan, di tengah kerumunan, Luo Xiu tersenyum tipis. Dia telah mengubah wajah dan auranya lagi menggunakan hukum tanpa bentuk. Melihat Peng Lexian menyerang Ling Hu Zixuan, dia hanya tertawa kecil. Bersambung.